tentu KSPI dan buruh Indonesia menolak keras bila mana Menaker mengeluarkan surat edaran atau yang bentuknya apapun surat yang akan dikeluarkan, kalau mengatur THR itu bisa dibayar dicicil dan nilai THR boleh dibayarkan oleh pengusaha di bawah 100% THR. Kami menolak keras dan meminta dengan sangat kepada Ibu Menaker tidak mengeluarkan kebijakan itu. Termasuk bagi karyawan atau pekerja buruh yang bermasa kerja di bawah 1 tahun, kalau 1 tahun ke atas masa kerjanya kan THR dibayar 100%. Bagi yang di bawah 1 tahun atau 12 bulan, maka proporsional. Yaitu misal 6 bulan masa kerja, maka THR yang dibayarkan adalah 6/12 dikali upah yang diterima. Itu yang kami minta. Dan bagi yang bermasa kerja di atas 12 bulan atau di atas 1 tahun, maka THR-nya dibayar penuh 100%. Bila mana Menteri Tenaga Kerja tetap mengeluarkan surat edaran tentang pembayaran THR tidak sesuai dengan aturan yang diatur di dalam PP nomor 78 tahun 2015, maka KSPI dan serikat pekerja lain maupun buruh Indonesia akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1, kami akan mem-PT-UN-kan surat edaran atau apapun bentuk suratnya terhadap surat yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja tersebut bila mana bertentangan dengan peraturan THR sebagaimana diatur dalam PP nomor 78 tahun 2015. 2, kami akan mengirimkan dalam hal ini KSPI surat protes keras kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Jokowi untuk menegur, mengingatkan dan melarang Menteri Tenaga Kerja membayar THR melalui surat edaran itu, membolehkan pengusaha membayar THR di bawah ketentuan PP nomor 78 yaitu 100% dan tidak boleh dicicil. PT-UN kami akan mengajukan surat mengingatkan Pak Presiden Jokowi, mudah-mudahan beliau berkenan terhadap surat kami untuk menegur Menaker. Nah, yang ketiga, Menaker ini jangan hanya memperhatikan kepentingan pengusaha saja. Berulang-ulang kami sampaikan, pengusaha susah betul sekali. Pengusaha mengalami kesulitan betul sekali. Para buruh dan pekerja memahami itu. Serikat pekerja, serikat buruh termasuk KSPI memahami itu. Oleh karena itu dalam beberapa kebijakan kami diam karena tahu keadaan. Tetapi tidak bisa keputusan Menteri Tenaga Kerja, kami melihat Menteri Tenaga Kerja selalu berpihak pada kepentingan pengusaha saja. Tidak ada kepentingan buruh yang dipertimbangkan. Ya. Karena dengan dikeluarkan surat edaran yang membolehkan THR dicicil dibayarnya dan juga tidak sebesar nilai 100% bagi yang bermasa kerja 1 tahun ke atas, maka semua perusahaan banyak yang melakukan itu walaupun sesungguhnya mampu perusahaan tersebut. Seharusnya yang dikeluarkan adalah dalam surat edaran tentang THR tersebut mengacu pada PP nomor 78. Itu prinsip. Barulah dibuat pengecualian terhadap perusahaan yang tidak mampu, maka mengajukan izin, mengajukan data-data. Misal 2 tahun berturut-turut karena pandemi Corona, karena COVID-19, perusahaannya merugi, tidak mampu. Itu kita setuju. Tapi jangan dibuat, kalau dalam bahasa silogisme matematika itu kan, harusnya premis baru silogismenya, kesimpulannya. Kalau menteri sekarang silogisme dibikin dulu. Semua perusahaan dianggap tidak mampu karena pandemi COVID-19. Isi edarannya begitu. Bagi yang mampu silakan. Nah, itu kan terbalik. Cara berpikir yang terbalik. Sesat berpikir. Yang benar itu yang mampu, dalam ilmu logika matematika kan gitu kan. Yang mampu bayar. Maka surat edaran itu ukuran mampu mengikuti PP 78. Nomor 78. Pengecualian bagi yang tidak mampu, buktikan 2 tahun berturut-turut pembukuannya merugi. Atau perusahaan misal sudah merumahkan 2 tahun, kita bisa paham itu. Nah, kalaulah pembayaran THR-nya juga seperti itu, jangan dicicil. Sekaligus THR itu lebaran, nggak ada lebaran dicicil. Silakan nilainya yang didiskusikan dengan perwakilan pekerja buruh
atau serikat pekerja buruh, bukan sistemnya yang dicicil. Bayangkan, sampai hari ini ribuan perusahaan tahun lalu janji mencicil THR-nya aja belum pada lunas, terutama di sektor garment, tekstil, sepatu, dan lain sebagainya. Yang keempat, kalau THR itu dicicil, bahkan dibayar di bawah 100% upah yang diterima, maka akibatnya daya beli buruh makin kepukul. Lihat aja sekarang harga cabai melambung tinggi 150.000 sekilo. Telur sudah 23-24.000 sekilo. Dari sebelumnya hanya 13-14.000, hampir 2 kali lipat. Itu makanan-makanan pokok bagi rakyat, apalagi menjelang puasa dan lebaran. Nah, kalau harga barang melambung, orang sudah dirumahkan, bahkan ada yang sudah di PHK, bahkan ada yang kerja tapi dibayar upahnya tidak 100%, dihantam lagi dengan THR. Ini di mana hati nuraninya Menteri Tenaga Kerja pemerintah? Jangan begitulah. Semua pengusaha udah dikasih stimulus ekonomi, keringanan pajak. Kita setuju, kita dukung. Karena pengusaha Indonesia harus bangkit dan bertahan di tengah pandemi COVID-19. Yang kita nggak setuju, buruh ditekan terus. Udahlah harga melambung tinggi, mau lebaran, suasana tertekan psikologis karena COVID-19 banyak di rumah terus. Anak-anak yang nggak sekolah, bapaknya dipecat, ibunya yang jualan nggak laku, jualan pulsa nggak laku, bantuin ekonomi keluarga, dihajar lagi. Pembayaran THR, mungkin ada anak yang masih kerja, nggak dapat THR atau dibayarnya dicicil. Nah, persoalan psikologis dan ekonomis, di mana daya beli menurun, bila mana THR tidak dibayar. Ini kan budaya Indonesia. Kalau di negara lain memang nggak ada. Makanya dibenarkan di dalam PP nomor 78 tahun 2015. Kalau di luar negeri ada nggak? Ada, tapi bentuknya bukan THR. Misal, tunjangan libur musim semi, 3 bulan, ada. Seluruh dunia juga ada itu. Ya karena budaya musim semi. Atau budaya menjelang Natal. Atau perayaan-perayaan tertentu di negara Afrika. Perusahaannya bayar kok. Nah, di kita ada THR. Jangan PNS TNI Polri disiapkan THR, kita setuju, tapi buruh swasta dibayar dicicil. Menteri di mana hati nuraninya? Ya, oleh karena itu sekali lagi, bila mana 4 hal ini tidak dipertimbangkan oleh Menteri Tenaga Kerja, boleh jadi akan agak gejolak-gejolak di tiap-tiap perusahaan. Saya tidak mengancam ya, saya sudah mendengar itu. Kita nggak bisa diam lagi, Bung Iqbal. Kita ini perut ini udah tuntutan. Menteri Tenaga seenak-enaknya saja mementingkan kepentingan pengusaha. Semua susah, buruh juga susah, pengusaha susah. Pemerintah sudah bekerja keras, Presiden Jokowi sudah bekerja keras, betul, kami setuju, kami dukung. Tapi jangan ditekan terus dong buruh. Ya, kira-kira demikian. Akan ada aksi di tiap-tiap perusahaan, tapi tentu dengan protokol kesehatan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kemudian THR tidak dibayar hanya karena kebijakan Menteri Tenaga Kerja yang selalu berpihak pada pengusaha dan selalu menekan kepentingan buruh dan pekerja. Dengan THR yang dibayar, ekonomi lebaran, ekonomi puasa akan tumbuh karena daya purchasing power-nya tumbuh. Kalau purchasing power tumbuh, meningkat, maka konsumsi meningkat. Sumbangan konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi di kala puasa dan lebaran itu tinggi. Apalagi TKI yang dari luar juga kan mengirim uangnya ke saudara-saudara dan orang tua dan anaknya, mungkin keluarganya yang ada di desa-desa. Itu yang disebut ekonomi lebaran, ekonomi puasa. Nah, karena itu kami minta THR harus dibayar 100% bagi yang masa kerja di atas 1 tahun, yang di bawah 1 tahun proporsional masa kerja berapa bulan. Yang kedua, THR tidak dibayar dicicil. Yang ketiga, THR dibayar hanya sekali. Tentang perusahaan nggak mampu, berunding dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja. Berapa nilainya? Bukan dicicil. Itu mah akal-akalan. Cicil 10 kali. Lah, dari mulai lebaran sampai Desember aja cuma 9 bulan. Yang sebulan lagi kemana? Perusahaan kan hitungannya pembukaan perusahaan tahunan. Nggak mungkin lah. Ya, demikian. Itu yang tentang THR. Demikian kabar buruh hari ini.
Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.